Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Ya, Boleh nah, ya Pak. Pak? Nah. Ya Pak. Ya. Hasbi. Indra. Indra ya. Pak Indra, bisa minta waktunya sebentar Pak ya? Ya, boleh, Pak. Jadi saya Hasbi Akbar Pak, mahasiswa Universitas Terbuka ya. Saya ngambil jurusan agribisnis. Ini kami ada tugas praktek Pak dari mata kuliah manajemen agribisnis ya. Jadi untuk usaha tani di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar Pak ya untuk Boleh, bincang-bincang ya, boleh. wawancara sedikit-sedikit. Jadi nama lengkapnya siapa Pak? Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan ya. Iya. Pak Indra Gunawan. Kita untuk di sini alamatnya Beringin Makmur 2 Dua. Pak ya. Pak Beringin Makmur 2 Pak, BM 2 ya. Makmur. Beringin Makmur 2 untuk apa? Kecamatan kita kecamatan masuk Rawas Ilir ya. Ya. Rawas Ilir. Kabupaten kita Musirawas Kabupaten Utara. Musirawas Utara ya, Muratara. Oke. Untuk usaha tani nih Pak, usaha tani ini yang kita geluti ini di bidang kelapa sawit ya Pak ya. Iya. Di bidang kelapa sawit. Udah berapa lama ini Pak menggeluti bidang kelapa sawit ini Pak? Ini baru sekitar 4 tahunan lah. Ini tanam-tanaman tahun 2021 ya Pak ya? Iya. 2021. Ini 2021. Untuk keluasan nih Pak, keluasan hektaris kita untuk hektarnya ini lahan Bapak ini berkisar berapa hektar ini Pak? Kurang lebih 4 hektaran. 4 hektar ya Pak ya? Ya, kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Oke. Untuk 4 hektar ini Bapak tanam bibit ini bibit apa nih Pak? Itu bibit apa itu ya? BL ini ya? Iya. Oh, BL1, BL2? BL1. BL1 Pak ya? Iya. Bali 1 ya. BL1. Oke. Nah, ini Pak langsung ke poin yang akan saya tanyakan ini Pak. Ini dari penerimaan usaha tani ya. Iya. Artinya penerimaan yang kita terima ya. Penjualan lah yang pertamanya itu untuk penjualan. Jadi kalau untuk penjualan ini penjualan hasil ini kan Bapak ada 4 hektar nih. Ya. Dalam 4 hektar inilah Pak, dalam 4 hektar ini biasanya sawit ini kan 1 bulan bisa 2 kali panen, bisa 3 kali panen, ada yang 4 kali panen. Iya. Bapak 1 bulannya berapa kali panen Pak? 2 kali panen. 2 kali panen berarti 2 minggu 1 kali ya. Iya. Nah dari 4 hektar ini Pak, dari 4 hektar ini kan tanamannya masih muda-muda nih, terkategori masih muda. Dalam globalnya 1 kali kirim 4 hektar ini dapat berapa Pak? Dapat 2 ton Pak. Kalau untuk sekarang ini belum, Pak. Jadi untuk saat sekarang ini Paling 1 ton lah. 1 ton sampai Untuk sekali. 1 ton setengah. Iya. Ada ya 1 ton setengah ya, 1 ton setengah. Yang baru kan. Jadi kalau dia dalam 1 ton setengah tersebut, kalau misalkan di 1 bulan berarti kan 3 ton ya. Iya. Oke, jadi untuk 3 ton 3 ton per bulan ini ya Pak ya. Dalam 1 bulan itu ya 3 Ya. ton per bulan untuk 4 hektar ini Pak ya. Iya. 4 hektar ini. Oke. Penjualan hasil ini kalau kita di sini kan kita jualnya rata-rata ke ram ya Pak ya, Ya, ke ram. pengepulnya ya, Ya. ke pengepul. Jadi untuk di pengepul di sinilah kita jual. Harganya rata-rata per kilonya berapa Pak? Kalau untuk sawit yang lebih kecil ini mungkin lebih rendah, Pak, dari sini bisa. Ini berkisaran dari 29 sampai 3 ribuan. 29 sampai 3.000 ya Pak ya. Berarti kita ambil dia 3.000 lah. Oke. Jadi kalau dia 3.000 untuk 3 ton itu ya berarti ya antara dia 9 juta lah ya Pak ya. Jadi kita 3.000 per kilogramnya ya Pak ya. Jadi di sini dia untuk di sini 9 juta lah kita katakan ya Pak ya dalam per 1 bulan ya. Untuk penerimaan hasil tani yang bersifat kotor. Jadi semuanya di situ ya Pak ya. Oke, untuk mengenai usaha ini Pak, pada saat Bapak mungkin memulai usaha kah atau apa gitu kan, ada nggak Bapak melakukan pinjaman tunai, artinya pinjam untuk di kur atau di apa di situ? Untuk saat ini belum, Pak. Belum ada. Belum Jadi ada ini pinjaman. bukanya ya silakan 1 tahun itu secara bertahap ya Pak ya. Ya. Tebas tebang ya, rumput kemudian pancang baru tanam ya Pak ya. Oke, untuk penerimaan lain-lain nih Pak, di sini ada nggak? Misalnya lah kita katakan di sini kita bertanam
ini apa namanya sawit, ada duit masuk lain nggak, atau Bapak tumpang sari kan dari sini, atau misalkan produk lain dari jenis sawit ini? Enggak ada Pak. Nggak ada ya, Iya, jadi nggak memang khusus Bapak Khusus pokoknya sawit. ini sawit sawit aja lah gitu Sawit ya. aja, ya. Oke Pak. Oh ya, ini Pak, jelaskan kita kan di dalam berusaha ini kan selain ada untung, jelas yang pertama itu ada modal ya Ya. kan, ada biaya, baru ada pendapatan seperti itu. Nah, Ya. inilah mengenai masalah biaya ini tadi ya, atau yang dikatakan pengeluaran usaha tani ini kan ada biaya nih, biaya yang tetap dan tidak tetap ya, sama lain-lain. Ini saya mulai dulu nih Pak dari biaya tetap. Yang pertama pajak. Nah, pajak ini kan kalau untuk pajak bumi dan bangunan ya, seperti rumah-rumah yang ada sertifikat ya segala macam kan ada pajaknya Ya. ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk yang SPH ke bawah ya, itu kan belum terdaftar Belum. di pajak. Ya. Nah, untuk yang Bapak ini sudah ada pembayaran pajaknya Pak. Sudah Pak, ini sudah bersertifikat semua. Jadi untuk 4 hektar ini kan berarti dia sekitar 2 surat lah ya, Ya. 2 surat. Jadi 2 surat itu kalau untuk kebun ini berapa Pak biasanya Pak? Kalau kemarin Tahun kemarin lah, 25.000 25.000 untuk per satu sertifikat. surat, per Ya. satu surat berarti 50.000 ya Pak ya. Ya. 50.000 itu untuk per satu surat. Satu surat itu untuk per 2 hektar lah di sini Ya. ya Pak ya. 4 hektar ini 2 surat jadi yang di sini ya Ya. Pak ya, 2 surat. Oke. Untuk dia pajak di sini, pajak oke 50.000 lah berarti ya Pak ya. Karena kita tadi tidak ada pinjaman tunai, pinjaman itu berarti nggak ada pinjaman bunga pinjaman nggak ada Ya. ya Pak ya. Oke, untuk pemeliharaan di sini, pemeliharaan ini kan terkait untuk masalah pemeliharaan ini kan dari perawatan tanaman ini Pak, adalah kita katakan kita itu semprot ya, Ya. terbas ya, atau dan lain sebagainya. Nah, ini kalau seumpama kita lihat nih untuk pemeliharaan yang kita katakan yang tetap aja lah, yang tetap ini kan berarti kan dia setiap 3 bulan 4 bulan sekali yang Bapak lakukan. Kalau saya lihat di sini kan yang jelas kelihatan di mata seperti ini kan berarti kan semprot. Semprot. Semprotnya ini kan Bapak kan bisa 4 bulan 1 kali kayaknya. Berapa Ya. bulan ini Pak semprot? Ya, 4 bulan. 4 bulan betul ya Pak. Ya. Jadi 1 tahun 3 kali ya. 3 kali. Jadi dalam 1 kali penyemprotan itu dengan keluasan 4 hektar ini, upah biasanya Pak per hektar atau per kaplingnya itu per 2 hektar itu berapa Pak Per- biasanya? Kapling 500 Pak. 500.000. Iya. 500.000 berarti 1 hektarnya 250. 250, ya. Berarti kalau di sini kita katakan upahnya itu per hektar itu 250 ya Pak ya, Ya. 250.000. 250.000 biaya per hektar ini untuk 4 bulan 1 kali ya Pak. Ya, Nah, ini semprotnya langsung total semua ya Pak ya. total. Nah, untuk jelas kalau semprot itu kan kita menggunakan bahan ya kan, Ya. baik itu herbisidanya berupa herbisida kontak ataupun sistemik yang biasanya itu kan dalam 1 hektar itu ya seperti kebun lain itu ada yang habis biasanya 2 liter ya, ada yang 1 liter ya, tergantung lah. Kalau Bapak ini berapa liter Pak ini Pak per hektar ini? Per hektar. Nah, atau semuanya lah 4 hektar ini berapa lah kalau sekali dalam 4 bulan itu Bapak menghabiskan sekali semprot itu? Kita lebih besar Pak, mungkin 1 liter per hektar. 1 liter jadi Ya. 4 liter. Ya. Bahkan bisa lebih Pak. Bisa lebih. Nah, kira-kira lah berapa apa namanya sepengingat Bapak 4 liter kali 5 4 liter. sampai 5 liter lah. Jadi beli yang 1 jerigen yang 5 liter Iya. itulah ya Pak ya. 1 kali semprot. 1 kali semprot. Bapak gunakan racun yang hijau atau yang kuning itu Pak? Yang kuning, Pak. Iya, berarti Bapak menggunakan yang sistemik ya Pak ya, Ya. yang bahan aktif glifosat. Berapa itu Pak per liternya Pak? Tuh 125 Pak. 125.000 ya. Ya. Oh iya, karena kita belinya di toko-toko Toko-toko, dari ya. sini 125.000. 125.000 itu per liter Per ya Pak ya, liter. per liter. 125.000 rupiah itu untuk 1 liter. 1 liter. Jadi kalau seumpama di situ 700-an juga ya Pak ya. Iya. 725 juga dia untuk 625 ya. Untuk 5 liter. Jadi ini untuk masalah pemeliharaan kan. Ya. Selain daripada di situ Pak, ini tidak termasuk pupuk lah kita katakan untuk pemeliharaan. Kalau dia sudah disemprot kan nggak ditebas lagi ya Pak ya, karena Ya. sudah itu ya. Iya. Apalagi tetap Bapak lakukan di situ kan 4 bulan 1 kali ya. 1 kali. Jadi secara pengeluaran itu taruh katakanlah di sini kan kita katakan 50.000 dianya untuk 1
250 upahnya itu dalam 1 hektar Ya. ya, racunnya itu 125.000, jadi dia 375.000 ya. Per hektar. Biaya apa namanya, biaya perawatannya Perawatan. tadi ya, perawatan tadi berarti dia sini 375.000 per hektar Per hektar. di dalam 4 bulan ya Pak ya, dalam 4 bulan 1 kali ya. Untuk irigasi kita nggak ada irigasi ya Pak ya. Ya. Iuran pembenahan jalan Pak di sini kenakah pembenahan jalan, atau karena di sini berbatasan dengan perusahaan kita bisa ikut jalan perusahaan? Ya, kita ikut jalan perusahaan, Pak. Jalan perusahaan, jadi Ya. untuk apa namanya, perawatan jalan ya tidak dikenakan biaya lah di Ya. situ ya. Ya. Oke, oke. Kemudian untuk bangunan pertanian ini kan biaya tidak tetap, biaya tetap ini bangunan pertanian. Ambil contoh simpel aja lah. Ini kan Bapak ini kan pakai pondok nih ya. Ya. Kita perincian dananya lah, mungkin bisa kita korek. Yang pertama, seperti ini kita lihatlah, ini berapa kubik lah ini kayunya Pak? Dari papan sampai kayu hampir 2 kubik. Hampir 2 kubik. Ya. Taruh katalah kita kotorkan dia 2 kubik. 2 2 kubik sekarang kita beli kayu berapa Pak? Upah motong sampai itu. Ini kayunya Bapak ambil di ladang Bapak ini pas buka kemarin atau beli, Pak? Beli. Beli. Jadi beli. Beli. Heeh. Kalau per kubik 2,5 juta. 2,5 juta per Ya, kubik. Berarti ini oke. untuk upah kayu, untuk material material kayunya aja di sini kita udah 5 juta ya Pak ya. Ya. 5 juta. Nah, seng ini taruh katalah di sini kalau kita lihat 1 kodi ada. Ya, Satu kodi. 1 kodi ini yang berapa kaki nih Pak? Ini yang 3, 4 ya. Ada. Ya. Ini potongan ya Pak ya. iya potongan. Berarti 5 kaki. 5 kaki apa 7 kaki? 7 kaki, Pak. 7 kaki ya Pak, yang Ya. 7 kaki 1 kodi. Berapa Pak 1 kodinya Pak? Kalau beli kemarin hampir 2, Pak. Per 2 juta Iya. satu kodi ya. 1 kodi. 2 juta lah untuk 1 kodi. Paku dan lain-lainnya sampai ke upahnya kemarin berapa ini Pak? Upah ini kan pondoknya kecil, Pak. Ya. Jadi biayanya lebih kecil. Kemarin. Kita borongan kemarin 2,5 juta lah. 2,5 juta ya Pak ya. 2,5 juta. 2,5 juta kalau di situ. Biaya lain-lainnya paku, grendel segala macam habis 500.000 Pak. Lebih, Pak. Lebih ya? Lebih. 1 juta ada. Kisaran 1 1 juta lah ya. Nah, 1 juta. Jadi kalau kita lihat di sini kan untuk yang di sini udah habisnya aja untuk 1 pondok ini udah 10.500.000 ya Pak ya. Ya. 10.500.000 untuk bangunan pertaniannya di sini 10.500.000. Oke. Merujuk ke poin selanjutnya di sini Pak, untuk pengeluaran yang tidak tetap ini ada yang lain-lain nggak ini Pak? Untuk saat ini belum ada, Pak. Untuk saat ini tidak ada ya Pak Ya. ya. Jadi kalau misalkan biaya tetap itu ya itulah tadi tuh ya kan. Biaya tetapnya itu nggak apa namanya, nggak ini. Cuma iya, tanah ini Bapak beli dulunya ya. Ya. Artinya kan ini tetap ini Pak, Iya. termasuk aset lah kalau kita katakan Iya. ya di situ kan. Karena ini kan nggak sewa kita kan. Ya. Di situ kalau kita padi atau segala macam mungkin kita sewa, tapi kalau Bisa. ini kan nggak sewa. Ya. Ini kemarin berapa Pak dibeli dengan harga per hektarnya? Kemarin kita beli 12, Pak. 12 Hektar. juta ya, sebelum Ya. dibuka itu 12 juta 1 hektar ya. 12 juta 1 hektar. 12 juta per hektar itu untuk tanah ya Pak ya. Ya. Untuk tanah. Ini 4 jutanya, kalau 48 juta ya. Di situ untuk ininya. Kemudian untuk kemarin di situ ini kan saya masukkanlah di sini Pak. Kalau kita sudah di tanah, artinya kan kita buka nih, Ya. waktu itu ya. Nah kita buka waktu itu, ini kan yang dikatakan biaya ini kan biayanya kan cuma sekali jalan nih, Ya. ya kan, maka dia biaya tetap itu kan. Oke. Setelah kita beli, kita buka, upah buka kemarin ini Pak, ini kan kalau saya lihat di sini ini bukanya ini manual ini ya Pak ya. Ya. Manual, jadi ada tebas ya, sekaligus imas, sekaligus langsung apa namanya, cincang perun di sini. Ya. Berapa itu Pak per hektarnya Pak, globalnya itu Pak? Untuk di Kalau situ. per hektar ya, Pak. Iya per hektar. Nah, mulai dari imas Kisaran tumbang, sampai 6 juta, Pak, itu. 6 juta itu Iya. Pak ya. 6 juta di luar pancang itu ya Pak Iya, ya. luar pancang. 6 juta. Jadi 6 juta per hektar di sini ini adalah untuk kita bukanya Buka, saja, iya. buka sampai dia siap Siap pancang tanam. dan siap tanam ya, Iya. seperti itu. Oke, setelah dianya dibuka ya kan 6 juta ini tadi sudah kita terima bersih. Pokoknya di sini kan jalur tanamnya juga sudah dibuatkannya ya, kan masih turun. Untuk pemancangan
Pemancangan ini kan biasanya kan per hektar nih Pak, ya kan? Ya. Lebih kalau misalkan kita pakai entah itu 135 pokok per hektar, 140, 143 atau 145 atau 150. Oh, Bapak pakai yang berapa nih Pak? 140 Pak. 140 ya Pak Ya. per hektar ya. Upah pancang kemarin berapa Pak? Kalau di sini kan per batang Pak. Per batang. Per hektar, Oh, ya. berarti dia 140 per satu titik berapa kemarin? 1.000. 1000. 1.000. 1000. Jadi 140.000 ya. Ya, 140.000 kita di dalam satu hektar. hektar 140.000 per hektar ya, Ya. per hektar. Oke, setelah dia dilakukan pemancangan kan jelas Bapak mendatangkan bibit. Bibit ini Bapak nyemai sendiri atau beli jadi Pak? Beli. Kemarin Pak beli ya. Ya. Beli ya. Ini besar buahnya. Di situ. BL1 kemarin berapa Bapak beli bibit jadinya Pak? Per pokok 50 Pak. 50.000 50.000. sampai tempat Pak. Enggak, Ambil di situ. Ambil. Biaya transportnya kemarin sampai kemarin? Ini biaya transport langsung langsir Hmm? itu kita nambah 5.000 lagi. Jadi 55.000. Jadi Ya, sampai ke tempat. 5.000 per pokok ini langsirnya Ya. kemari, langsir dan angkut ya Pak ya. Iya. Langsir dan angkutnya. Kemudian udah sampai sini nih, ya kan? Jelas sudah dipancang. Kemudian ditanam. Nah, ditanam ini kan waktu Bapak penanaman kemarin berapa upah tanam satu batangnya Pak? 12.000 Di tahun 2021. 12.000 ya Pak. 12.000 per pokok ya. per pokok. Dalam 12.000 per pokok ini Pak, ini kan biasanya ada yang menggunakan pupuk dasar segala macam. Bapak waktu penanaman kemarin pakai pupuk dasar juga Pak? Enggak, Enggak. enggak, pakai. enggak pakai ya Pak. Ya. Jadi setelah ditanam baru dipupuk ya Pak ya. Ya. Oke, jadi udah selesai dia ditanam barulah perawatan berjalan ya Ya. Pak ya, disemprot segala macam di situ ya. Oke, berarti untuk apa namanya untuk pengeluaran yang tetapnya kan sampai di situ. Oke, kita merujuk kepada yang poin kelima, biaya tidak tetap Pak ya. Kalau ya di sini bibit ini kan naik turun, tapi kalau misalkan di sini kan bibit ini kan dalam usaha kita, usaha tani apa namanya kelapa sawit ini kan dikategorikan tetap karena kan dihasilkan sampai dia 25 bahkan 30 tahun kemudian gitu kan, karena kita jangka panjang di sini. Kemudian pupuk ini kan memang dia relatif nih Pak ya, kadang naik kadang dia turun harganya gitu kan, kadang kita dapat yang subsidi kadang non Ya. subsidi, tapi sawit sudah minta dipupuk jadi dipupuk. Ini Pak, ini kan kalau kita lihat dari bentuk berarti kan ini 4 tahun umur usia tanaman ini ya Pak ya. Ya. Nah, ini dan ini pun sudah panen ya. Kalau untuk pupuk Pak, satu batang nih, saya tanya dulu satu batang ya sebelum kita merujuk kepada per hektarnya. Satu batang itu berapa kilogram Pak per 1 tahun? Per 1 tahun. Atau satu kali mupuk lah, saya tanya dulu. Sekali mupuk dapat berapa dianya? Bapak pupuk NPK nih Pak ya? Ya. NPK berapa kilo? 2,5 kilo Pak. 2,5 kilo. Jadi Ya. 2,5 kilo untuk satu pokok ya Pak ya. 2,5 kilogram per satu pokok. Oke. Bapak pakai NPK ya Pak ya? NPK. NPK itu ya. Bekas itunya ya apa namanya? Jadi NPK kita ya pakai NPK 136274 ya Pak. Memang Iya. yang untuk apa namanya udah produksi ya. Iya. Berapa per kilo Pak? Di situ. Kalau Satu beli sak lah, satu sak lah. Ya, Nah, satu kalau sak lah itu. satu sak kita beli kemarin hampir 500 Pak. Hampir Satu sak. 500 Ya. ya, Betul. karena di situ juga kan bilangan dari yang petani-petani lain juga ada yang 420 mereka dapat, ada 430 bahkan ada yang 500 tapi ada yang 450 juga. Kalau secara terakhir berapa? 450 itu dapat Bapak kemarin? Dapat kan? Dapat yang 450.000 per satu sak Ya. di situ ya. 450.000 ya. Di sini ini per satu sak. Per satu sak. Satu sak ini kan 50 kilo ya, berarti Ya. 9.000 ya jatuhnya ya Pak ya. Ya. Tapi kalau pas lagi dapat subsidi, ambil subsidi kan lebih murah ya Ya, Pak ya. lebih murah. Cuma karena di sini nggak tetap, kadang-kadang subsidi belum datang ya kita pakainya pakai pupuk itu dulu ya Ya. gitu ya. Oke. Jadi 2,5 kilo dia per satu batang di sini ya, dalam urutan ya ini 6 bulan sekali Pak 6 ya. bulan sekali. 6 bulan sekali berarti Ya. satu tahun dia dapatnya dia 5 kilo ya Pak ya. Oke. Jadi nanti tinggal dia berapa jumlah batangnya ini, kayak 140 ya berarti ya kita di 140 itulah ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk obat pembasmi hama dan penyakit ya. Ini kan sifatnya kan bisa kita katakan bisa dia preventif, bisa dia kuratif. Artinya ada yang untuk sebelum dia timbul penyakit atau sudah timbul penyakit. Tapi untuk saat ini ada nggak Pak penyakit-penyakit yang dihadapi untuk yang di sini? Untuk saya belum ada Pak. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada.
Cuma kalau seumpamanya ini berarti nggak ada kita aplikasi untuk obat pembasmi hama atau penyakit ya Pak ya? Belum, alhamdulillah Pak ya. Iya, Nah, syukurlah kalau seperti itu. Cuma kalau saya lihat dengan preventifnya sudah ada ini Pak, karena Bapak sudah tanam juga di situ ya. Turnera subulata itu Bapak sudah tanam supaya jangan sampai ada hama ulat api ya, seperti di situ. Nah, bisa dilihat seperti di situ. Itu ada tanaman turneranya ya. Jadi Bapak tanam di situ ya supaya dianya apa namanya nanti kan itu penyedia inang bagi serangga predator untuk hama ulat api ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi memang tapi di kampung sering juga memang ditanam ini ya Pak ya, Iya. supaya apa namanya nggak ulat apian kata orang itu ya. Memang betul ini Pak. Rata-rata setiap kebun tanam itu. Jadi tanam di situ ya. Iya. Kalau nggak ada itu Pak ya itu tadi ya memang rawan dia terkena ulat api ya. Kemudian Pak ini merujuk kita kepada poin selanjutnya, upah tenaga kerja ya. Upah tenaga kerja tadi kan kalau seumpama kita katakan tadilah yang semprot tadi ya sama segala macam. Kalau semprot tadi kan udah dapatnya saya tadi nih ya 250 per 1 hektar di situ ya, untuk biaya pemeliharaan tadi ya. Di situ kan sama ini ya Pak ya kalau untuk upah tenaga kerja. Nah cuma untuk upah tenaga kerja lainnya nih seperti panen. Panen ini kan kalau kita di kelapa sawit ini kan biasanya kan dihitung dia per kilogram atau per ton. Nah jadi untuk pertama kali dulu nih Pak, ini kan buah ini kan dipanen nih sebelum dia dimuat. Nah dipanen itu berapa Pak? Bayarnya Pak? Tonasenya 1 ton berapa? 250.000. Itu sudah masuk dia ke mobil atau panen sebelum ya Pak? Jadi sampai ke tempat pengumpulan hasil saja ya. Jadi dia panen sampai ke TPH itu kita mengeluarkan dana 250.000 per ton. Oke, per ton ya Pak ya, itu 250 rupiah per kilo. Kemudian setelah di sini dipanen nanti kan akan diangkut dimuat ke dalam mobil ya di situ. Nah ini kan ada yang mobil itu langsung bawa pemuat, ada yang tidak bawa pemuat ya kan, artinya ada yang dari kita. Nah ini Bapak langsung satu paket sama mobil atau satu paket sama mobil, jadi kita nggak pakai itu lagi ya di situ ya. Nah, mobil itulah Pak termasuklah include di dalamnya itu biaya muat yang sudah kita keluarkan juga di dalam situ. 1 tonnya berapa Pak? Muat langsung ini. Ampra kan? Ampra. Sekitar 300 Pak. 300.000 per ton ya, 300. Jadi ini muat ya plus armadanya ya Pak ya. Di situ 300.000 per ton ya. Jadi untuk biaya habis biaya situ sudah nggak ada lagi kita ya, sudah di situ. Jadi kalau kita katakanlah di sini untuk upah panen saja 550.000 ya dia per tonnya ya Pak ya. Jadi untuk upah tenaga kerja habis dari situ kan udah nggak ada lagi kita di situ. Jadi kalau untuk sewa tanah ini kan nggak sewa kita kan beli sekali kemarin itulah ya. Kemudian yang jadi ini Pak untuk kemudian pengeluaran lain selain panen, perawatan, ada nggak pengeluaran lain-lain yang disertai dari situ Pak? Karena mengingat juga kan di sini kan sawit ini sebenarnya tidak harus kita jaga setiap hari karena semprotnya cuma 4 bulan 1 kali. Di situ kan kemudian juga nanti tuh apa namanya pemupukannya 6 bulan 1 kali ya. Kemudian nanti di sini panennya yang paling itu 2 minggu 1 kali. Ada nggak pengeluaran lain Pak selain daripada itu Pak? Untuk saat ini belum ada. Saat ini belum ada ya Pak ya. Jadi mungkin itu saja Pak ya. Wawancara singkat kami ke Bapak. Ini terima kasih banyak sudah dibantu nih ya di situ. Saya harapkan ini nanti bisa menjadi pertimbangan ya, atau lebih baik lagi menjadi wawasan bagi petani-petani yang lain yang ingin menggeluti di bidang kelapa sawit ini ya. Karena kalau misalkan kita lihat hasilnya lumayan sebenarnya, apalagi kelapa sawit juga itu kan harganya ya satu lumayan, kedua menjanjikan terus tidak repot dari segi pemeliharaannya ya Pak ya. Oke Pak ya, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Indra ya. Semoga sukses, ini kebunnya juga hasilnya juga semakin banyak ya Pak ya. Mari Pak, makasih banyak ya Pak ya. Oke, mari Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.